you tonight. Oke guys, tugas kita kali ini membahas keputusan strategi. Jujur nih ya, menurut kalian bedanya keputusan biasa sama keputusan strategi itu di mana sih? Nah, Naji, kalau menurut gue sih di dampaknya ya, keputusan strategi itu biasanya buat jangka panjang dan susah buat diubah kalau udah diketok palu. Yes bro, kayak perusahaan mau ekspansi ke luar negeri, itu kan nggak bisa asal pilih, harus pakai teknik yang benar. Nah, makanya ada teknik-tekniknya. Nggak cuma pakai peeling doang, kayak analisis SWOT. Pasti kalian pernah dengar kan apa itu analisis SWOT? SWOT mah makanan sehari-hari organisasi nggak sih? Tapi dalam keputusan strategik, SWOT ini baru tahap awal buat lihat posisi kita yang sekarang. Selain SWOT, ada juga yang namanya matris BCG atau Porter's Five Forces. Itu lebih teknis lagi buat lihat persaingan pasar. Duh, denger namanya aja udah berat ya. Tapi emang bener sih, kalau nggak dianalisis gitu, keputusan kita bakal jadi tebak-tebakan doang. Makanya penting buat kita ngumpulin data dulu. Jangan sampai keputusan strategik diambil pas datanya masih mentah atau malah cuma rumor. Tapi guys, kadang data udah lengkap pun kita masih bingung. Di situ teknik kayak decision tree atau pohon keputusan bisa ngebantu kita buat lihat risikonya. Ya, setuju sama Lestari, karena pengambilan keputusan itu seni gabungan antara data sama logika, dan kita juga harus lihat segala kemungkinan yang bakal terjadi ke depannya. Bentar, kalau kita ngomongin soal pohon keputusan, berarti kita benar-benar menghitung peluang keberhasilannya secara matematis ya? Ya Naji, jadi tiap cabang pilihan ada nilai risikonya. Kita pilih yang kerugiannya paling minim atau keuntungannya paling maksimal. Tapi jangan lupa faktor emosi dalam tim. Teknik DLP atau diskusi kelompok terfokus juga penting biar keputusannya nggak subjektif dari satu orang aja. Nah, gue setuju sama Imas. Kadang pemimpin itu ngerasa paling tahu, padahal input dari bawah itu penting banget buat strategi yang realistis. Nah itu dia masalahnya, seringkali keputusan strategik gagal bukan karena tekniknya yang salah, tapi karena eksekusinya yang gak sesuai sama lapangan. Makanya ada teknik pestel juga. Kita lihat dari sisi politik, ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, sama legal. Biar nggak buta sama kondisi di luar. Gila, banyak banget ya variabelnya. Tapi emang benar, strategi itu nggak bisa lepas dari kondisi lingkungan sekitar. Tapi dari sekian banyak teknik, mana sih yang menurut kalian paling ampuh buat kondisi bisnis yang lagi nggak menentu kayak sekarang? Gue rasa analisis skenario sih Ardi. Kita bikin beberapa kemungkinan, skenario terbaik, terburuk, sama yang paling mungkin terjadi. Analisis skenario itu bikin kita lebih siap mental sih. Jadi kalau skenario terburuk terjadi, kita udah punya payung sebelum hujan. Tapi pernah gak sih kalian ngerasa kelamaan analisis malah nggak jadi mutusin apa-apa alias analisis paralisis? Sering banget, makanya strategi itu butuh waktu. Analisis itu perlu, tapi keberanian buat ambil tindakan itu jauh lebih penting. Nah bener banget, sebagus apapun tekniknya, kalau nggak ada keberanian ya cuma jadi dokumen dari kertas doang. Gue rasa peran pemimpin di sini gede juga ya, buat nentuin kapan diskusi selesai dan kapan aksi dimulai. Terus gimana kalau ternyata keputusannya salah di tengah jalan? Apa kita harus tetap lanjut sesuai strategi awal? Ya enggak dong, strategi itu harus fleksibel. Kalau semisal di tengah jalan ada hambatan besar, kita harus berani buat pivot atau ganti arah. Itu namanya evaluasi strategi. Kita harus punya indikator keberhasilan atau KPI, biar tahu strategi kita masih jalan di relnya atau enggak. Berarti ambil keputusan strategik itu proses yang gak pernah putus ya, dari analisis, aksi, sampai evaluasi lagi. Betul, dan tiap tahap itu butuh teknik yang beda-beda, nggak bisa satu teknik buat semua masalah. Nah, makanya kita sebagai mahasiswa itu harus paham dasar-dasarnya dari sekarang, biar nanti waktu kita kerja atau berbisnis, kita nggak kaget lagi dengan dinamikanya. Oke, pembahasan kita udah cukup dalam nih, dari SWOT sampai evaluasi. Udah bisa nih jadi bahan video kita. Mantap, gua jadi lebih paham kalau strategi itu bukan cuma soal ide keren, tapi soal hitung-hitungan yang matang. Oke sip, intinya pengambilan keputusan strategik itu merupakan kunci dari keberlangsungan sebuah organisasi. Oke guys, makasih ya untuk diskusinya. Ayo kita eksekusi tugasnya, ayo. Gas, jangan lupa minumnya dihabisin dulu sebelum kita mulai ngetik laporan. Gue bagian ngerangkum hasil diskusi tadi ya, biar poin-poinnya nggak ada yang kelewat. Gua bantu cari revisi tambahan deh.
buat teknik pastel tadi biar lebih lengkap. Gue bagian visual sama PPT-nya deh, biar nanti presentasi kita jadi lebih menarik. Oke, kerja sama tim yang bagus guys. Semangat buat tugas ini. Siap. Jadi keputusan strategi kita hari ini adalah kita harus selesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Guys, akhir-akhir ini KP kita sepi banget ya. Iya nih, pendapatan kita juga menurun, padahal pengeluaran kita tetap banyak. Biasanya sore rame mahasiswa nongkrong, sekarang malah kosong. Kalau kita diam gini terus, takutnya pelanggan makin berkurang. Berarti kita harus cari strategi baru sih. Oke guys, gimana kalau aku ngabarin teman-teman yang lain? Besok kita kumpul buat cari solusi sama-sama. Ya. Oke, baik guys. Makasih udah kumpul hari ini. Kita akan bahas kondisi KP akhir-akhir ini. Dari laporan 3 bulan terakhir, kondisi KP kita makin menurun. Menurut gua salah satu penyebabnya karena promosi kita kurang aktif sih dibanding KP lain. Biasanya pelanggan suka lihat proses bikin kopi atau lihat art. Menu signatur kita juga sebenarnya bagus dibuat konten. Sekarang KP estetik lagi banget. Ini bisa jadi peluang buat kita nih. Berarti kelemahan kita bukan di penjualan menurun, tetapi digital marketing kita yang kurang aktif. Saingan KP sekarang makin banyak ya. Jadi bagaimana caranya kita lebih kreatif? Menurut gue sih, sekarang kita punya 2 pilihan strategi, renovasi KP atau fokus pada digital marketing. Kalau renovasi, biayanya pasti besar. Sedangkan kondisi keuangan kita belum terlalu stabil. Kalau digital marketing, biayanya mungkin lebih ringan, tapi jangkauannya lebih luas. Nah, aku ada ide. Kita bisa bikin video TikTok, promosi, atau kerjasama sama food delivery. Nah, mungkin kita bisa manfaatin suasana KP ini buat konten. Jadi, gimana kalau kita fokus ke digital marketing dulu? Guys, lihat nih, video TikTok kita banyak penontonnya. Pesanan online kita juga mulai meningkat. Alhamdulillah, pemasukan kita udah mulai naik lagi nih. Berarti digital marketing kita berhasil. Yang penting kita tetap kompak, mau belajar, dan terus berkembang. Kesimpulannya, dari studi kasus tersebut menunjukkan bahwa analisis SWOT membantu kami mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam bisnis. Setelah mempertimbangkan berbagai alternatif, tim kami memutuskan untuk fokus pada digital marketing karena lebih efektif dan sesuai dengan kondisi KP. Hasilnya, promosi menjadi lebih luas, jumlah pelanggan meningkat, dan kinerja usaha mulai membaik. Selain itu, keberhasilan tersebut didukung oleh kerjasama tim dan pengambilan keputusan yang tepat dalam bisnis. Kami dari kelompok 4 lokal 8A reguler. See you. Ada wibu, wibu, lari ada wibu, wibu, lari. Ini membahas keputusan strategi. Pulang kak. SWOT mah, Apa tadi? Tahu portes. San bisa ngebantu kita buat lihat. Dan kita juga harus lihat bagaimana
Salah bagaimana kamu? Lilit. Ya. Cara Kita pilih cabang yang paling Tapi jangan lupa pula Strategi yang realistis. Ini keputusan udah. apa pastel, Pak. Mampu buat kondisi bisnis yang lain. Kalau Jangan lupa minumnya Li Nanan. Sekarang malah kosong. Padahal biasanya ais belum buka. ini bisa jadi berarti Anak KP. Mehmet, kameraya doğru yaklaşsana. Gue mulai meningkat. Semangat. Pilih, mana pilih, mana. Iya. Ya, kasih jadi jedok. Uy.